Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Al-Amin Channel berbicara tentang wirausaha. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu hal yang sering saya perbincangkan dengan kawan-kawan, sering saya diskusikan, dan sering juga saya dimintain pendapat, dimintain pandangan, yaitu antara pilihan menjadi seorang wirausahawan dengan bekerja sebagai seorang karyawan. Nah, dulu ketika fanatisme saya sebagai seorang wirausahawan itu sangat kental, sangat tinggi, jawaban saya spontan bahwa ya sudah, apapun posisi Anda, jadi wirausahawan saja sudah. Jadi wirausaha itu peluang untuk sukses, loncat saja, segera saja pindah. Pokoknya wirausaha itu is the best lah. Nah, setelah mengalami berbagai macam situasi, belajar juga dari banyak sisi, saat ini saya berusaha untuk menjawab lebih objektif dan mudah-mudahan jawaban saya kepada kawan-kawan ini yang saya sampaikan lewat video ini bisa bermanfaat juga buat kawan-kawan semua yang mungkin saat ini sedang bingung, ini saya mau ikut berwirausaha atau tetap bekerja sebagai seorang karyawan. Nah, sekarang jawaban saya ada dua. Yang pertama, khusus untuk kawan-kawan yang baru tamat sekolah, yang baru selesai kuliah, yang baru mau memulai mencari pekerjaan, bingung menentukan pilihan apakah saya mau menjadi seorang pebisnis atau mau bekerja di perusahaan. Nah, kalau posisinya seperti itu, jawaban saya sama dengan beberapa tahun yang lalu. Sebagai seorang pelaku usaha, saya menyarankan bahwa pilihlah menjadi seorang pelaku usaha, menjadi seorang entrepreneur, karena ini merupakan peluang yang sangat besar, peluang suksesnya, sukses secara finansial dan lain sebagainya. Segera melangkah, jadilah seorang pebisnis yang handal, mudah-mudahan Anda menjadi seorang yang sukses. Nah, itu jawaban saya untuk kawan-kawan yang baru mulai mencari pekerjaan atau baru memulai usaha tanpa posisi bekerja sebelumnya. Nah, khusus untuk kawan-kawan yang sudah bekerja sekian tahun, sudah berada pada posisi yang nyaman, mungkin di perusahaan tempat bekerja itu sudah menduduki posisi tertentu dengan fasilitas yang memadai, dengan gaji yang cukup besar. Nah, khusus untuk posisi ini, saya kembalikan bahwa segala sesuatunya itu butuh pertimbangan yang matang. Rezeki itu dimanapun ada, mau jadi seorang karyawan pun kalau prestasinya bagus dan gajinya besar, belum tentu juga lebih baik menjadi seorang pelaku usaha, belum tentu. Artinya pilihan ini menjadi 50-50, dikembalikan kepada kita masing-masing. Nah, cuman ada satu pandangan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Kalau kita merujuk kepada bukunya Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki itu membagi sumber income-nya orang itu menjadi 4. Jadi 2 di kuadran kanan, 2 di kuadran kiri. Untuk karyawan dan pekerja profesional itu ada di kuadran kiri, sedangkan business owner dengan investor itu ada di kuadran kanan. Kalau saya melihat, ini bukan persoalan baik atau tidak baik, bukan persoalan besar kecilnya, tapi ada satu hal yang paling mendasar yang dimiliki oleh orang kuadran kanan, kemungkinan tidak dimiliki oleh orang di kuadran kiri, yaitu passive income. Artinya passive income ini income yang tetap bisa didapatkan tanpa keterlibatan dirinya, tanpa dia bekerja. Ketika dia sudah mempunyai suatu usaha dan usahanya itu sistemnya sudah bagus, sudah berjalan baik, dia tidak ada di situ, dia tetap mendapatkan income. Nah, ini keuntungan. Ini salah satu keuntungan yang dimiliki oleh business owner, oleh seorang wirausahawan, dan seorang investor. Nah, kalau pekerja profesional ketika dia berhenti beraktivitas, kemungkinan income-nya juga akan terhenti. Nah, ini satu hal yang paling mendasar. Tapi kelebihan ini pun ada konsekuensinya. Nah, ini juga mungkin yang sering lupa untuk dipaparkan, bahwa menjadi seorang pelaku usaha itu ada risikonya. Dan risiko itu cukup besar, artinya kemungkinan risiko itu ditemukan besar sekali, yaitu risiko rugi. Di dalam bisnis, rugi merupakan suatu hal yang wajar. Untung dan rugi itu akan selalu silih berganti. Jadi ketika kawan-kawan ingin loncat menjadi seorang pelaku usaha dengan berbagai macam seluk-beluknya, tapi ada satu poin yang perlu juga dipahami, bahwa berwirausaha itu pasti ada risiko ruginya.
tidak bisa dihindari. Itu merupakan sunatullah yang akan ditemukan. Jadi ada lebih, ada kurangnya. Kalau dianggap passive income menjadi dorongan orang akan loncat ke kuadran kanan, itu benar. Karena ketika menjadi seorang business owner atau investor, dia akan bisa mendapatkan passive income, tapi ini juga ada harga yang harus dibayar. Di dalam bisnis, untung dan rugi itu merupakan suatu hal yang biasa. Nah, ini merupakan pemaparan mungkin kepada kawan-kawan yang sekarang sedang dalam posisi memilih apakah saya akan menjadi karyawan, akan tetap bekerja dengan menjadi business owner. Dua hal yang berhadap-hadapan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan. Nah, itu di antara pendapat yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi yang bermanfaat sebagai tambahan rujukan. Ikuti terus Al-Amin Channel, kita berdiskusi tentang wirausaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.